Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandowo Anom, semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum dimulai, mari awali dengan basmalah. Tulis di komentar, dan semoga harimu berkah, bahagia, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di tengah gemerlapnya kehidupan di Riyadh, Ainun hanyalah seorang gadis desa dari Indonesia yang berjuang mencari nafkah. Majikannya, Tuan Hashim, dikenal sebagai saudagar kaya yang memiliki kebiasaan buruk bermain wanita. Ainun merasakan tatapan tajam dari Tuan Hashim, seolah mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan teh. Malam itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat, namun dapat dirasakan dengan jelas di antara keduanya. Ainun, yang terbiasa melayani Tuan Hashim dengan penuh hormat, kini merasakan tatapan berbeda dari sang majikan. Tatapan yang penuh dengan keinginan, hasrat yang mulai mendidih. Tuan Hashim dengan nada suara yang lembut berkata, "Ainun, kau tahu betapa aku mengagumimu." Mendengar kata-kata itu, Ainun terdiam. Ia tahu Tuan Hashim sering memujinya, tapi malam ini terasa berbeda. Kata-kata itu terasa lebih mengandung arti yang berbeda. Perlahan, Tuan Hashim mendekati Ainun yang berdiri di dekatnya. Ia merasakan tangan Ainun yang gemetar. Wajahnya memerah, tampak gugup. "Tuan, di rumah ini..." Ainun mencoba berkata, namun suaranya lemah dan bergetar. Tuan Hashim menatap Ainun dengan penuh arti. Lalu, dengan suara berat, ia berbisik, "Ainun, kau tahu betapa aku memujamu." Kata-kata itu terdengar begitu dalam, membuat Ainun diam terpaku, seolah terhipnotis oleh sentuhan Tuan Hashim. Tuan Hashim kemudian mengelus lengan Ainun dengan lembut, menciptakan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya berdebar, namun tubuhnya tetap diam, seakan terikat oleh pesona yang tak terelakkan. Ainun akhirnya berkata dengan nafas yang berat, "Tuan, saya tidak tahu apakah ini benar. Saya hanya seorang pelayan." Namun elusan Tuan Hashim di lengan dan pinggangnya menimbulkan getaran yang sulit dijelaskan, membuat sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam hatinya muncul ke permukaan. Malam itu, Ainun dan Tuan Hashim, dua orang dari latar belakang berbeda, terhubung dalam keintiman yang tak terhindarkan. Ini bukan sekadar hubungan antara majikan dan pelayan, namun sebuah percikan asmara yang semakin membara. Malam-malam yang sebelumnya hanya berisi sentuhan dan bisikan, kini terasa semakin berarti. Namun, keintiman di antara mereka semakin mendalam. Setiap malam, Ainun datang ke kamar Tuan Hashim, membawa nampan berisi teh atau kopi. Namun akhirnya, yang terjadi adalah mereka perlahan terjerat dalam hubungan penuh hasrat. Suatu malam, Ainun mendekat, dan Tuan Hashim meraih pinggangnya, menariknya lebih dekat hingga ia terduduk di pangkuannya. Perasaan hangat dan gelisah memenuhi suasana, sementara tangan Tuan Hashim perlahan-lahan menyusuri punggung Ainun hingga ke pinggulnya, menciptakan getaran yang tak terelakkan. Ainun, dengan suara bergetar dan terengah-engah bertanya, "Tuan, apa yang kita lakukan ini?" Tuan Hashim, dengan senyum di wajahnya, mengecup lembut leher Ainun dan berkata, "Inilah cinta Ainun. Aku tak bisa menahan perasaanku. Aku menginginkanmu." Perlahan, Ainun mulai membalas ciuman Tuan Hashim, tenggelam dalam hasrat yang tak mampu mereka elakkan. Meskipun dalam hati kecilnya Ainun tahu ini adalah dosa, ia tetap tak bisa menahan perasaannya. Tuan Hashim mencium kening Ainun sambil berbisik, "Kau adalah pelipur laraku, Ainun. Aku tak pernah merasakan cinta yang begitu hangat sebelumnya." Ainun mengelus wajah Tuan Hashim, menatapnya penuh cinta dan gairah. "Tuan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saya bahagia saat bersama Anda." Malam demi malam berlalu, dengan keintiman di antara mereka yang semakin dalam. Ainun mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Tuan Hashim bukan sekadar kewajiban seorang pelayan terhadap majikan, melainkan cinta yang tulus. Malam-malam yang biasanya hanya berisi kesendirian,
kini menjadi malam-malam penuh kerinduan dan kehangatan, diwarnai bisikan-bisikan mesra dan tawa bahagia. Ainun dan Tuan Hashim terjerat dalam asmara yang semakin sulit dihentikan, melupakan norma dan batasan. Di rumah, kehadiran Ainun mulai menarik perhatian. Setiap gerakannya, setiap lenggokan tubuhnya saat bekerja di dapur, membuat suasana semakin hidup, menciptakan daya tarik yang tak terelakkan bagi Tuan Hasan. Suatu malam, Hasan memutuskan untuk mendekati Ainun dari belakang. Ia berdiri begitu dekat hingga tubuhnya hampir menyentuh punggung Ainun, merasakan aroma wangi tubuhnya yang membangkitkan hasrat dalam dirinya. Perlahan, Ainun mulai merasa risih dengan sentuhan Hasan, namun di dalam hatinya ada perasaan aneh yang muncul. Tangan Hasan mulai mengelus pinggang Ainun, naik perlahan ke punggungnya. Ainun memejamkan mata, mencoba mengabaikan sensasi yang mulai ia rasakan. Hashim semakin berani, lalu memutar tubuh Ainun hingga mereka berhadapan. Hasan hanya tertawa kecil, menikmati momen yang tercipta di antara mereka. Dengan cepat, Hasan mencium bibir Ainun. Ainun terkejut dan mencoba menolak, tapi ciuman itu terasa berbeda. Berbeda dari ciuman Tuan Hashim yang lembut. Ciuman Hasan penuh gairah dan semangat muda yang liar. Tubuh Ainun bergetar, dan tanpa sadar, ia mulai membalas ciuman itu. Ainun melepaskan ciuman mereka dengan napas terengah-engah, sedikit terkejut pada dirinya sendiri. "Hasan, kita tidak boleh." Hasan membelai pipi Ainun dengan lembut sambil tersenyum. "Aku ingin kau, Ainun. Aku tak peduli apa yang terjadi dengan ayahku. Malam ini, kau milikku." Ia memegang tangan Ainun, menatapnya dengan intens. Ainun mengikuti Hasan ke sudut dapur yang lebih gelap. Dan di sana, Hasan mulai mencumbunya dengan penuh hasrat. Tangannya mengelus tubuh Ainun, mulai dari leher hingga ke pinggangnya. Ainun tak lagi bisa menahan diri. Ada gairah yang berbeda dalam diri Hasan, lebih berani dan lebih liar dibandingkan dengan sentuhan Tuan Hashim. Sentuhan tangan Hasan membuat tubuh Ainun gemetar, merasakan kenikmatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan napas terengah-engah dan suara bergetar, Ainun berkata, Aku tidak tahu, tapi sentuhanmu membuatku merasa." Namun, di tengah percakapan mereka, Ainun tak mampu lagi menahan perasaannya yang terus membara. Perasaannya bercampur aduk. Ada rasa bersalah, namun juga kenikmatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah keintiman mereka, Ainun merasakan bahwa sentuhan Hasan memberikan sensasi yang berbeda dan lebih menggairahkan dibandingkan dengan majikannya. Di tengah godaan dan rasa bersalah, Ainun menyadari bahwa dirinya mulai terperangkap dalam hubungan terlarang. Hasan yang lebih muda dan penuh semangat memberikan kenikmatan yang berbeda dari yang pernah ia rasakan bersama Tuan Hashim. Ainun kini harus menghadapi dilema besar, terjebak antara dua pria dari keluarga yang sama. Keduanya memberikan cinta yang berbeda. Malam-malam berikutnya, dapur menjadi tempat pertemuan rahasia mereka. Sebuah ruang di mana godaan dan hasrat tak lagi bisa dihindari. Berbulan-bulan telah berlalu sejak Ainun terlibat dalam hubungan terlarang dengan Tuan Hashim dan Hasan. Setiap malam mereka dipenuhi dengan hasrat, namun pagi harinya selalu dibayangi oleh rasa bersalah yang tak bisa terobati. Berbulan-bulan berlalu sejak Ainun terlibat dalam hubungan terlarang dengan Tuan Hashim dan Tuan Hasan. Kini, kenyataan pahit mulai menghantui Ainun. Dia hamil. Ainun berbicara dalam hati, bagaimana semua ini bisa terjadi? Anak siapa yang berada dalam perutku ini? Apakah ini anak Tuan Hashim atau Tuan Hasan? Aku benar-benar terjebak dalam situasi yang tak bisa dihindari. Ainun mencoba mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Tuan Hashim. Malam itu, setelah melayani majikannya, Ainun memberanikan diri menyampaikan kabar buruk tersebut. Tuan Hashim membentak dengan marah. "Apa maksudmu? Ini pasti lelucon. Bagaimana kau bisa hamil? Anak siapa ini sebenarnya, Ainun?" Ainun berbisik lirih. "Saya juga tidak tahu, Tuan.
Saya melakukannya bersama Anda dan juga Hasan. Di ruang keluarga, Hashim duduk bersama Hasan dan istrinya, Nyonya Hanifah. Ainun berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Nyonya Hanifah berkata kepada Ainun dengan tatapan dingin, "Coba jelaskan kepadaku bagaimana kau bisa hamil. Apa kau sering keluar rumah saat berbelanja dan bertemu pria lain?" Ainun terisak, mencoba menjelaskan. "Tidak, Nyonya. Saya hanya bersama Tuan Hashim dan Hasan. Saya tidak pernah hubungan dengan pria lain." Hasan berkata dengan nada defensif, "Ayah, aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ini pasti tipuannya untuk mendapatkan perhatian, atau mungkin uang. Bagaimana bisa dia menuduhku seperti ini?" Suasana semakin memanas. Tuan Hashim tampak bingung, sementara Nyonya Hanifah memandang Ainun dengan jijik. "Aku tidak peduli anak siapa ini. Yang jelas, kau telah mencoreng nama baik keluarga kami. Kau pasti sering bermain dengan pria di pasar, bukan?" ucap Nyonya Hanifah dengan penuh amarah. Ainun berlutut dan menangis terseduh-seduh. "Tidak, Nyonya. Saya hanya bersama Tuan Hasan dan Hashim. Saya tidak pernah berhubungan dengan pria lain," katanya penuh haru. Dengan penuh emosi, Nyonya Hanifah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Ia tidak ingin keluarga mereka dipermalukan lebih lanjut. Nyonya Hanifah akhirnya memutuskan untuk memulangkan Ainun ke Indonesia secepat mungkin dan memberikan sejumlah uang sebagai bekal untuknya. Nyonya Hanifah menyerahkan sebuah amplop dengan tatapan dingin. "Ambil ini. Ini lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhanmu. Kembalilah ke negaramu dan jangan pernah kembali atau mencoba menghubungi keluarga kami lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini." Tanpa ada kata perpisahan dari Tuan Hashim maupun Hasan, Ainun dibawa ke bandara oleh salah satu supir keluarga. Dalam perjalanan, Ainun menangis, memikirkan nasib anak yang ada di dalam kandungannya. Di bandara, Ainun menatap pesawat yang akan membawanya kembali ke Indonesia, dengan hati yang hancur dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Pesawat itu membawanya kembali ke kampung halaman tanpa perpisahan yang manis, tanpa kata-kata terakhir dari pria yang pernah ia cintai. Ainun pulang dengan perasaan campur aduk, membawa anak yang kini ada di dalam kandungannya. Meskipun hatinya penuh luka, harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap tumbuh. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Nantikan cerita menarik berikutnya hanya di Pandowo Anom.